Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Come back to my channel Novias Divalinda. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman mengenai ilmu public speaking, yaitu dengan tema 3 elemen penting dalam keberhasilan public speaking. Teman-teman, dalam kegiatan public speaking tidak terlepas dari yang namanya kegiatan otak, pikiran, fisik, mental, bahkan itu gerak tubuh kita dalam kegiatan public speaking. Hal ini mengarah pada 3 elemen penting dalam keberhasilan kegiatan public speaking. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengawali dulu dengan pengertian public speaking. Tentu bagi teman-teman yang sudah mengetahui tentang public speaking sudah tidak menjadi asing lagi. Namun tidak masalah dong kita ulang mengenai public speaking. Public speaking merupakan ilmu atau seni berbicara. Public speaking merupakan berbicara di depan umum maupun di depan publik. Teman-teman, Albert Mahrabin menyatakan 3 elemen penting ini merupakan bagian yang mempengaruhi kegiatan public speaking agar berjalan dengan sukses dan lancar. Jadi Albert Mahrabin menamakan 3 elemen penting ini dengan 3V, yaitu visual, vokal, dan verbal. Teman-teman, hal ini sangat benar-benar harus diperhatikan sebagai seorang public speaker, di mana seorang public speaker tentu harus menerapkan dan menguasai 3 elemen penting ini agar dalam kegiatan public speaking berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Teman-teman, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai 3 elemen penting dalam keberhasilan public speaking. Yang pertama adalah visual. Teman-teman, visual diartikan apa yang tampak dan apa yang terlihat oleh mata kita. Di dalam ini berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, bahkan busana yang digunakan oleh seorang public speaker. Teman-teman, komponen visual ini memberi pengaruh sebesar 55% untuk keberhasilan dari kegiatan public speaking. Teman-teman, dalam kegiatan public speaking, visual juga meliputi seperti mimik wajah, ekspresi wajah, bahasa, yaitu merupakan bahasa tubuh, penampilan diri, bahkan hal-hal lain yang nampak atau yang dapat terlihat oleh seorang audiens terhadap public speakernya. Teman-teman, di dalam penampilan busana saja teman-teman akan diperhatikan oleh seorang audiens, itu kerapian, kebersihan, bahkan jenis pakaian maupun itu warna pakaian yang digunakan oleh seorang public speaker ketika melakukan kegiatan public speaking. Teman-teman, tampilan visual juga ditentukan dari tampilan dalam diri seorang public speaker atau disebut dengan inner beauty, di mana ini akan menentukan visual seorang pemateri di dalam menyampaikan kegiatan public speaking, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, teman-teman. Teman-teman, yang kedua adalah vokal. Jadi elemen yang kedua untuk menentukan keberhasilan kegiatan public speaking adalah vokal. Vokal yaitu adalah suara, di mana suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Teman-teman, dalam komponen ini mempengaruhi sebesar 38% untuk keberhasilan kegiatan public speaking, teman-teman. Kenapa? Karena vokal ini harus benar-benar dipahami, di mana vokal sangat penting karena dengan ekspresi suara yang tepat, dengan tidak adanya kesalahan penyampaian kata-kata, sehingga akan membuat seorang audiens paham dengan apa yang disampaikan oleh seorang public speaker, teman-teman. Vokal tentu menjadi pertimbangan dan yang harus diterapkan, yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker, di mana vokal yang baik akan meliputi intonasi tegas, tepat, dan enak didengar di telinga audiens, teman-teman. Di dalam komponen vokal ini ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemateri atau public speaker, teman-teman, di mana yang pertama itu adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendah nada suara yang diucapkan oleh si public speaker. Kemudian artikulasi.
Dimana di sini juga harus diterapkan atau dipahami oleh seorang public speaker itu adalah artikulasi atau kejelasan suara yang diucapkan ketika menyampaikan materi atau paparan materi dalam kegiatan public speaking, teman-teman. Sehingga dengan kejelasan yang diterima oleh audiens, maka audiens akan paham dengan informasi dan materi yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Kemudian adalah power. Di sini juga harus diperhatikan adalah kekuatan suara yang diucapkan seorang public speaker dalam menyampaikan materi atau memaparkan materi dalam kegiatan public speaking, teman-teman. Kemudian volume kenapa? Karena volume itu sangat dibutuhkan juga, teman-teman, kebulatan suara dan kejelasan yang diucapkan oleh public speaker, teman-teman. Karena komponen vokal ini akan menjadi terpenting dalam penguasaan materi dan pemahaman materi yang disampaikan oleh public speaker, teman-teman, sehingga apa yang disampaikan dapat dicerna dan diterima oleh audiens dengan baik. Baik, teman-teman, yang ketiga yaitu adalah verbal. Komponen verbal ini memiliki pengaruh 7%, teman-teman. Walaupun sangat terkecil atau sangat sedikit pengaruhnya, namun tetap menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemateri atau public speaker, di mana verbal itu merupakan berkaitan dengan kata atau kalimat-kalimat, di mana si pemateri harus pandai memilih kata, kalimat, dan urutan-urutan kalimat tersebut dalam penyampaian materi atau dalam pemaparan materi, sehingga materi yang disampaikan atau materi yang dipaparkan oleh seorang public speaker terhadap audiens, maka audiens akan mampu menerima dan memahami pesan atau informasi yang disampaikan oleh si public speaker, karena menyampaikannya menggunakan kata-kata yang tepat dan kalimat yang mudah dipahami. Dalam hal ini, seorang public speaker juga harus memperhatikan bahwa di dalam penyampaian kalimat atau kata-kata yang harus diingat adalah dua hal. Yang pertama itu adalah ringkas, di mana materi atau bahan atau informasi yang disampaikan oleh seorang public speaker itu bicaralah dengan singkat, di mana jangan menyampaikan banyak hal namun tidak sampai informasi kepada audiens. Singkat dalam yang dimaksud itu adalah menyampaikan informasi atau pesan dengan efisien, efektif, serta menghindari kalimat-kalimat yang tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan topik pembahasan, sehingga penjelasan-penjelasan yang tidak berkaitan tersebut tidak menjadikan si audiens ini bosan dengan materi yang telah disampaikan oleh seorang public speaker. Yang kedua yang harus diingat oleh public speaker dalam komponen verbal itu adalah fokus kepada audiens dalam 10 menit pertama. Kenapa? 10 menit pertama ini adalah menentukan suksesnya kegiatan public speaking, di mana pada 10 menit pertama ini kesempatan public speaker untuk menarik perhatian audiens agar audiens ini tetap mengikuti pemateri sampai akhir. Dengan setelah public speaker berhasil mengambil perhatian audiens pada 10 menit pertama ini, maka keberhasilan dalam kegiatan public speaking akan berjalan sampai akhir penyampaian materi. Dalam hal ini sangat perlu juga pada 10 menit terakhir, pada 10 menit pertama untuk menarik perhatian dari audiens, maka materi yang akan disampaikan dapat berlangsung lebih dari 10 menit, di mana hal ini juga perlu diperhatikan oleh seorang public speaker dalam menyampaikan materi, bahkan memaparkan materi dalam kegiatan public speaking. Elemen verbal dalam public speaking juga terkait erat dengan vokal, di mana artikulasi, intonasi, aksentuasi, dan lain-lain. Teman-teman,
itu merupakan 3 elemen penting dalam kegiatan public speaking, dimana dengan kita menerapkan atau memahami 3 elemen tersebut, maka akan dalam kegiatan public speaking kita akan berjalan lancar dan sukses, dimana hal ini menjadi elemen penting untuk kesuksesan dalam kegiatan public speaking, teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini 3 elemen penting ini merupakan elemen trivia yang dikeluarkan oleh Albert Maharagai sebagai hal dasar dan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Teman-teman, demikianlah 3 elemen penting dalam kegiatan public speaking untuk menyukseskan kegiatan public speaking. Bertemu lagi kita di materi selanjutnya. Saya Novia Sri Falinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi